Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 9 mengenai peluang. Yang saya bahas kali ini mengenai ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, yang kita bahas pertama itu mengenai peluang. Nah, peluang itu definisinya apa sih? Nah, peluang itu adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Nah, di dalam peluang itu sendiri ada istilah diantaranya yang pertama ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, kemudian apa sih definisi dari ruang sampel, titik sampel, dan kejadian itu sendiri? Nah, ruang sampel itu merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel itu merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Nah, kejadian itu sendiri merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan ruang sampel itu? Nah, ada 3 cara. Yang pertama dengan membuat tabel, kemudian yang kedua dengan membuat diagram pohon, kemudian yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu dengan membuat tabel. Nah, seperti ini contohnya, sebuah percobaan melempar 2 buah dadu, ruang sampelnya dapat dibuat seperti tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel, ada dadu 1 dan dadu 2. Nah, yang ini itu dadu 1 dan yang ini itu dadu 2. Nah, yang ini yang saya kotak ini merupakan ruang sampelnya. Nah, kalau yang ini, jadi misalkan ini 1,6, terus 2,5 dan seterusnya, ini namanya adalah titik sampel. Nah, terus kemudian misalkan di sini pada titik sampel 1,2. Nah, 1,2 di sini. Nah, di sini berarti ini maksudnya dadu ke-1 itu muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 2. Semisalkan lagi di sini, misalkan titik sampelnya di 6,3. Oh, berarti dadu ke-6 itu muncul angka 6 dan dadu ketiga itu muncul angka 3. Begitu seterusnya ya. Nah, dari situ dapat diketahui, nah tadi kan ruang sampelnya siapa saja? Oh, ruang sampelnya dimulai dari 1,1, 1,2 sampai habis sampai 6,6. Nah, kalau dijumlah totalnya ini semua itu ada 36. Nah, jadi NS-nya, NS itu apa? Oh, banyak ruang sampel. NS itu banyak ruang sampel. Jadi, banyak ruang sampelnya itu ada 36 ya, seperti itu. Nah, ini dengan membuat tabel seperti ini. Kita lanjut yang berikutnya dengan membuat diagram pohon. Contohnya seperti ini, sebuah percobaan melempar 3 mata uang, ruang sampelnya dapat dibuat seperti diagram pohon di bawah ini. Nah, di sini kalian lihat di sini 3 mata uang. Nah, di sini ada koin 1, koin 2, koin 3. Nah, sehingga dapat diketahui nanti ruang sampelnya siapa saja. Oh, ruang sampelnya itu apa saja sih? Nah, saya beri keterangan dulu. A ini untuk angka, G ini untuk gambar. Nah, sampelnya siapa saja? Oh, ruang sampelnya itu ini A. Berarti nanti muncul angka. Kemudian A,
G, angka, gambar. Nanti diambilnya seperti ini ya, berurutan seperti ini, seperti ini. Nanti ini juga berurutan. Ini semuanya juga gitu nanti G A A, G A G, G G A, G G G. Nah, maksudnya itu kalau misalkan G G G berarti nanti muncul pelemparan 3 mata uang tuh muncul semuanya gambar. Kalau G A A, oh berarti muncul gambar angka. Seperti itu ya. Nah, dari sini kalau sampelnya itu ini A berarti muncul angka dan seterusnya sampai gambar. Berarti nanti banyak ruang sampelnya ada 8. Nah, kita hitung ya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Nah, ini dengan membuat diagram pohon itu seperti ini ya. Kalau dengan tabel yang seperti tadi. Nah, kalau misalkan pelemparan 2 mata uang tapi dengan tabel, gimana caranya? Nah, sama seperti tadi. Kita hanya membuat tabelnya saja. Nah, misalkan di sini mata uang 1 atau 2 ya, kita buat aja di sini. Sini angka, gambar. Sini juga angka, sini gambar. Kita buat tabelnya saja. Seperti ini. Ini misalkan pelemparan 2 mata uang ya. Ini pelemparan 2 mata uang. Nah, jadi nanti sini angka-angka, sini angka gambar. Oh, sini gambar angka. Oh, sini gambar-gambar. Jadi di sini ruang sampelnya yang ini. Terus kemudian titik sampelnya AA ini, AG, GA, GG. Nah, seperti ini. Terus banyak ruang sampelnya ada 4. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya dengan mendaftar anggotanya. Nah, sebuah percobaan melempar 1 mata dadu, ruang sampelnya dapat dibuat dengan mendaftar anggotanya seperti di bawah ini. Nah, ruang sampelnya apa? Oh, kalau 1 mata dadu pasti ruang sampelnya mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu saja. Nah, jadi banyak ruang sampelnya ada 6 kalau mendaftar anggotanya seperti itu. Nah, semisalkan yang tadi pelemparan 2 mata uang. Tadi siapa saja anggotanya? Ditulis saja. Nah, ini kan 2 mata uang yang kita bahas pada slide sebelumnya. 2 mata uang. Tadi siapa saja? Oh, ada angka-angka, terus kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar-gambar. Sudah tinggal gini saja. Oh, banyak ruang sampelnya berapa? Oh, ada 4 gitu ya. Kita selanjutnya. Nah, di sini contoh ruang sampel, titik sampel dan kejadian. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya siapa saja? Oh, ruang sampelnya tentu angka 1 sampai 6. Nah, ruang sampel itu berarti semua anggota. Semua anggota. Kemudian, kalau titik sampelnya, oh titik sampelnya itu ya angka-angka ini tadi. Angka 1, angka 2, sampai angka 6. Ini titik sampelnya, ya. Nah, kemudian kalau kejadian, oh kejadiannya ya tentukan ini 1 sampai 6 juga. Nanti tergantung yang ditanyakan. Misalkan tentukan kejadian munculnya mata dadu 6. Oh, ya sudah, berarti nanti mata dadu 6, kejadian ke-6 itu siapa? Oh, angka 6. Sudah, gini saja ya. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ini. 3 buah mata uang dilempar sekali secara bersamaan. Carilah ruang sampelnya. Nah, jadi ruang sampelnya apa kalau 3 mata uang? Nah, kemudian kejadian yang memuat 2 gambar. Nah, nanti dicari yang ada 2 gambarnya. Nah, kita simbolkan K1. Kemudian kejadian yang memuat 2 angka. Nanti yang ada 2 angkanya berapa? Kemudian itu kita simbolkan K2. Kemudian kejadian yang memuat gambar atau K3. Nanti yang memuat semuanya gambar ya. Kemudian banyak ruang sampel dan banyak kejadian.
Nah, yang pertama yang kita bahas ruang sampelnya. Nah, jadi kalau 3 mata uang tentu ini angka, munculnya angka semua, kemudian angka ada 2, kemudian gambar, angka ada 2, kemudian gambar, AGG, GAA, dan seterusnya sampai ini ya. Nah, jadi munculnya ada berapa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, maaf, ini ada 8 ya. Nah, jadi banyak, ruang sampelnya ada 8. Nah, kemudian yang soal berikutnya, kejadiannya muncul 2 gambar. Nah, jadi nanti yang kita cari itu kejadian yang muncul 2 gambar saja. Nah, di sini gambarnya ada 2. Kan ini 2, angka, gambar, gambar. Gambar, angka, gambar. Nah, gambarnya ada 2 kan? Gambar, gambar, angka. Berarti banyaknya kejadian yang memuat 2 gambar itu ada 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, soal berikutnya, kejadian yang memuat 2 angka. Nah, jadi yang sebelumnya tadi kan 2 gambar. Sekarang ya 2 angka. Nah, angkanya ada 2. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Nah, angkanya ada 2. Kemudian gambar, angka, angka. Nah, di sini ternyata banyaknya juga ada 3. Nah, ya kan? Selanjutnya, kejadian yang memuat 3 gambar. Nah, 3 gambarnya ini. Nah, semuanya ada gambar. 3 gambar, gambar, gambar. Nah, 3 pelemparan mata uangnya semuanya muncul gambar. Ada berapa? Oh, ternyata cuma 1. Jadi, nanti banyaknya kejadian yang muncul 3 gambar itu hanya ada 1. Nah, seperti itu pembahasan kali ini adik-adik, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.